eh, unik gitu ya. Di DIY itu sedikit ada orang yang pengen menjadi PW Prima, yang kemarin mohon maaf ini dinamika PP juga yang terjadi, dikomandoi langsung oleh Pak Ketua, Sekjen, Wasekjen dan Ketua dan tim organisasi. Waktunya alhamdulillah 20 detik, untuk bisa di SK-kan, dan alhamdulillah tanggal 30 kemarin kita di SK-kan dan sah dan meyakinkan sesuai dengan keinginan PW Prima PW DMI DIY, yaitu Prima DMI DIY sah dan meyakinkan karena ter SK-kan baru masuk untuk DIY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami dari PW Prima DMI Banten yang terbentuk dan dilantik pada bulan Maret tahun 2017. Setelah itu PW Prima DMI Jabar dan kemudian PW Prima DMI Kepri. Sesungguhnya saudara yang paling tua harusnya saya. Jadi langsung ke inti, enggak, itu hanya intermezzo. Laporan wilayah, ada 3 hal yang ingin dilaporkan. Pertama adalah PD Prima DMI sudah terbentuk di 4 kabupaten dan 4 kota. Ada 8 kabupaten kota sudah terbentuk, sudah di SK-kan, sudah pelantikan, dan 1 akan melaksanakan pelantikan. Terus kemudian 2 beberapa PD seperti PD Prima DMI Kota Tangerang dan PD Prima DMI Kota Tangerang itu sudah membentuk di tingkat kecamatan. Dan yang ketiga adalah PW Prima DMI Banten menginisiasi lahirnya atau menginisiasi spirit perkaderan di tubuh Prima DMI dengan menginisiasi yang disebut dengan LKM, latihan kader masjid, yang diselenggarakan oleh PW Prima DMI Banten yang bertempat di Kota Tangerang, dan skupnya adalah PW Prima DMI Banten. Sehingga kami PW Prima DMI Banten sudah memiliki puluhan kader hasil dari LKM yang akan menjadi dan melakukan regenerasi, meneruskan regenerasi di tubuh PW Prima DMI Provinsi Banten. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otomatis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja bahwa kami memulai dengan slogan kami, yaitu kami tidak berambisi untuk berkuasa karena laut akan binasa, namun kami akan selalu berambisi untuk berkarya yang nyata sehingga terkenal kepada masa. Alhamdulillah, PW Prima DMI hadir di kancah di Kepri adalah orang ketiga setelah Jawa Barat ya. Jadi terhitung pada Juli 2017. Baik, selanjutnya 2000 Januari saya ditantang untuk membentuk PW yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Baik, alhamdulillah, dengan puji Allah, segala puji bagi Allah, kita sudah membentuk Prima DMI di seluruh kabupaten kota. Walau lautan kita seberangi terdiri daripada 2.470 pulau yang ada di Kepri, bukan menghambat proses kita untuk berjuang. Karena bagi saya semangat lelaki itu dapat meruntuhkan gunung, bukanlah semangat lelaki hanya dapat merayu para wanita. Alhamdulillah, di Kota Batang juga kita sudah bentuk sampai ke tingkat RT RW. Ini juga menjadi presentasi buat kita sehingga kita bisa berhijrah ke negeri seberang, yaitu di Thailand kita punya konsulat, di Singapura kita punya konsulat, di Batu Pahat kita punya konsulat,
dan di Johor juga kita punya konsulat, dan juga di Kedah Darul Ihsan juga kita punya konsulat. Artinya tidak perlu melangit tapi harus membumi. Nah, oleh karenanya alhamdulillah juga kita tanpa proposal kita punya sekretariat dengan modal awal 1,9 M. Ini juga kita dalam waktu dekat kita juga akan mempresentasi, dan insya Allah hari ini kehebatan saya ini karena teman-teman semuanya, bukan karena saya. Artinya saya selalu bilang, saya jangan pernah berdiri di depan saya karena saya bukan pengikut setiamu. Jangan juga berdiri di belakang saya karena saya bukan pemimpin baikmu. Tapi berdirilah di samping saya agar kita sama-sama melangkah ke arah yang lebih baik, berguna untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Demikian barangkali saya. Ya demikian pembaca puisi. Puisi ya? Ya, apa puisi lah 30 menit kok. Barangkali ini juga support dari para ketua umum PP Di video ya. Artinya semua semangat itu dibangun, dinamika harus dibangun beraneka ragam, tidak harus baper dalam kritikan. Ini negara demokrasi, bukan negara otoritas. Harus kita bangun secara bukan dengan cara Superman, tapi membangun semangat dengan semangat super team. Ini barangkali keberhasilan kami di sana, seperti itu yang kita gerakkan. Hanya demikian, hidup sepi tanpa kasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Utara. Saya langsung saja. Kondisi Sulawesi Utara itu dalam 4 tahun terakhir ini terjadi pergantian kepengurusan, sudah hampir 4. Saya ini ditelepon oleh Pak Tormadan, pegang sekretaris wilayah untuk persiapan musil Prima DMI Sulawesi Utara. Saya ingat bahwa pertama kali mendapat mandat dari Pak Sulfalik, kita itu ada 9 orang, 9 mahasiswa. Kita bentuk Prima DMI Sulawesi Utara. Yang saya sesalkan bahwa setiap proses pergantian daripada pengurusan DPW Prima itu hanya lewat ini, ente ketua, ente sekret. Saya tidak tahu apakah pimpinan pusat tahu ini mana. Nah itu. Saya juga terakhir ketika menerima ini karena perintah dari ketua DPW Sud, kebetulan beliau anggota DPR RI. Nah, kondisi sekarang wilayah kita di Sulawesi Utara itu ada 1 DPD, tapi alhamdulillah kita sudah sering melaksanakan LKM, latihan masjid yang dimotori oleh Prima. Terakhir kita bikin itu pesertanya itu hampir 300 orang. Di area komunitas ini saya mungkin ingin mempertanyakan kepada pimpinan pusat, apakah tahu bahwa terjadi pergantian kepengurusan di Sulawesi Utara ini? Kalau orang Manado bilang bagus lempar ente ketua, ente Sulawesi Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala restu dan hidayahnya pada hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Saudara Walikrau, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum PP Prima DMI Mas Arafat, beserta Sekjen dan segenap pengurus PP yang saya hormati, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku semua, Ketua PW Prima DMI se-Indonesia yang hadir pada Muslimnas kali ini, tercatat ada 14 ya, 14, dan juga
para pimpinan sidang yang juga merangkap ketua Prima DMI di masing-masing wilayahnya, segenap semuanya peserta panitia yang saya cintai dan saya banggakan. Saya datang ke sini bersama Pak Sekretaris, Pak Sekjen Prima DMI Jawa Tengah, Mas Nanang, dan juga kebetulan ada kader dari Jawa Tengah yang sedang di Jakarta ikut merapat, Mas Yaki. Jadi saya ada temennya ini, Mas Holis, Pak Mas Arafat dan semuanya teman-teman. Izin melaporkan kondisi wilayah di Jawa Tengah. Jadi saya masih ingat kita pelantikan Prima DMI sebelum pandemi. Kita pada bulan November tanggal 24 2019 di Masjid Raya Baitur Rahman Semarang Simpang 5. Jadi alhamdulillah pada waktu itu ketum hadir secara pribadi melantik kita, dan setelah itu kita langsung melakukan konsolidasi membentuk PDPD di Jawa Tengah. Dan hingga hari ini memang kita sih ingin gaspol rempol biar semua terbentuk. Tapi waktu itu kebetulan di masing-masing PDDMI dengan alasan pilkada serentak, dan juga pandemi. Kalau kita bicara pilkada serentak mungkin karena kondusivitas wilayah saya agak maklum. Tapi kalau pandemi kita harus menunggu sampai kapan berakhir kan, kita nggak ada pergerakan. Maka dari situ kemarin bagaimanapun ya agak sedikit kita paksakan, yang sudah siap kita segera kukuhkan. Dan hingga hari ini kalau kita hitung-hitungan Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota, tapi belum kita baru di 5 kabupaten kota. Kita Kota Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Purbalingga baru-baru ini, dan 3 minggu yang lalu kita melantik Kabupaten Grobogan. Jadi Mojokerto bukan wilayah kami dong, Jatim dong. Ini jadi kita masih jauh, tapi insya Allah masih ada waktu untuk mengejar nanti sampai gelaran muktamar. Mudah-mudahan nanti paling tidak kalau belum bisa 100%, minimal 50 atau 70% Jawa Tengah terbentuk. Karena memang potensinya bagus. Untuk tadi disinggung-singgung soal komunikasi atau silaturahim dengan pimpinan wilayah DMI-nya. Memang dari awal kita sepakat, dan pesan dari ayahanda kita Pak Kiai Ahmad yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah, beliau berpesan untuk minta menjadi anak yang taat, anak yang taklim orang tua. Jadi memang dari awal kita komitmen sepakat kita hadir Prima DMI Jawa Tengah, bagaimanapun kita menjadi anak kandung dari DMI itu sendiri. Dan alhamdulillah hubungan sinergitas selama ini baik. Apapun kegiatan DMI tanpa Prima DMI ya tidak bisa terlaksana. Artinya memang saya kira itu untuk kegiatan-kegiatan saya kira teman-teman sudah monitor pergerakan di Jawa Tengah dan gitu. Jadi nanti di sesi ngopi-ngopi saja yang ngopi panjang. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih PP Prima DMI yang telah membimbing selama ini, mengarahkan kita, dan alhamdulillah juga bisa terselenggaranya Muspimnas ini. Saya berharap dengan Muspimnas ini juga menjadi penyemangat dari PW-PW Prima di seluruh Indonesia. Dengan beberapa yang sudah dibangun PP, dengan beberapa kementerian, harapan kami ini juga turun di wilayah-wilayah, jadi menjadi gerakan yang dahsyat. Insya Allah Prima saya yakin dan optimis ke depan menjadi organisasi yang dibanggakan kita semua. Baik, cukup. Terima kasih. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Majelis Pimpinan Sidang yang terhormat dan seluruh peserta sidang yang hadir dalam ruangan yang sangat terhormat dan martabat ini, baik unsur wilayah dan unsur pimpinan pusat. Langsung saja, Prima DMI Provinsi Lampung itu terbentuk atas mandat dari PWDMI pada tahun 2020 bulan November dengan masa bakti 2020-2023. Akan tetapi SK baru kita dapatkan pada tahun 2021 bulan Maret dengan masa bakti yang tertulis di SK 2020-2023. Nah, sehingga ada keterlambatan kinerja ketika itu. Memang sembari menunggu SK, kita merancang beberapa hal sebagai kegiatan-kegiatan ke depan, karena beban yang diberikan dari DMI merupakan sebuah amanah, bukan ghanimah yang harus kita laksanakan dan kita perjuangkan serta kita pertanggungjawabkan. Maka kita berpikir dan terus urun rembuk dengan kawan-kawan yang lain untuk bisa bekerja dan bergerak yang memberikan manfaat banyak bagi umat, terutama bagi masjid yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga dengan mengingat bahwa Lampung merupakan daerah yang rawan bencana dari segi lautan dan patahan lempengan juga ada di daerah Lampung perbatasan Bengkulu, maka kami membentuk turun ke masjid-masjid untuk bisa membentuk masjid remaja, masjid tanggap bencana. Nah, mulai dari masjid itulah kami dari tahun 2020 bulan November itu sekaligus bersosialisasi mencari siapa tokoh-tokoh di kabupaten kota itu yang bisa kami berikan mandat untuk bisa menyusun personalia dan juga struktur kepengurusan PDPD di daerah. Alhamdulillah dari 15 kabupaten kota sudah terbentuk 8 pengurus daerah. Walaupun PW-nya belum melaksanakan pelantikan, tetapi SK dari pusat sudah turun, maka tidak menutup semangat kita untuk bekerja dan terus berusaha. Sehingga indah dalam narasi tapi buntu dalam aplikasi itu tidak tercipta dalam sebuah program kerja, tetapi aksi nyata yang terus kita kedepankan untuk membangun bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas langsung ke Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ketum, Sekjen, dan pimpinan sidang serta kawan-kawan semuanya. Jadi terkait Kalsel, ilmu wakil Kalsel ya, karena sudah hampir 3 tahun tinggal di Kalsel dan diamanahkan jadi ketua bidang 3 di Kalsel hasil reshuffle. Jadi memang di Kalsel sempat ada dualisme. Nah, dualisme yang dibentuk secara caretaker dan satunya yang langsung ditunjuk oleh PP. Jadi akhirnya saya coba membangun di grassroots di daerah. Jadi kita juga bentuk PD Prima di Tanah Laut tempat saya tinggal bersama salah satu sahabat saya Bang Muhajir yang juga sekretaris umum di PD Prima Tanah Laut. Jadi baru satu PD itu dibentuk dan PD hadir pada hari ini. Kemudian insya Allah kita Januari itu mau muswil, semoga ada yang bisa hadir. Ya, coba komunikasi dengan ketum DMI Kalsel, dengan sekjen Kalsel, chat, komunikasi, semoga lancar lah, apalah itu enggak gitu. Dan akhirnya kita berangkat atas cari modal sendiri seperti itu. Semoga kedepannya komunikasi kita mungkin nitip ke PP DMI ya, PP Prima, mohon dibantu dikomunikasikan di tingkat PP atau agak bisa sinkron ya dari antara DMI dengan Prima sampai ke bawah seperti itu, sehingga kita di bawah juga bisa lebih leluasa bergerak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Bengkulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua dan pimpinan sidang serta rekan-rekan. Langsung kami PW Prima DMI untuk laporannya, insya Allah kami ada kendala ketika COVID, yaitu ketika
ketua kami yang lama itu mengundurkan diri. Dia mengaku ada kesibukan dan ingin melanjut S3. Setelah itu kami ingin melaporkan, kami sudah membentuk pimpinan daerah itu di 3 kabupaten dan 1 kota. Dari 10 kabupaten dan 1 kota itu, insya Allah di Januari kami langsung koordinasi dengan rekan-rekan akan melakukan peng-SK-an dan pelantikan langsung. Setelah itu kami juga ingin melaporkan untuk sinergitas kami dengan DMI. Alhamdulillah, kalau Bengkulu sangat akrab dengan DMI-nya. Kami sempat ikuti safari Ramadan pondok senior di DMI dan kegiatan-kegiatan lain. Selanjutnya untuk Muswil itu kami kan agak rancu kemarin itu masalah SK kami itu sudah habis sebenarnya. Cuman karena diminta PP untuk pembuatan SK lagi ya kami bikin ya. Panjang. Ya, panjang ya. Yang bikin SK. Usah tahu. Baik. Untuk di PW Prima DMI Bengkulu cukup itu saja yang saya lakukan, nggak ada masalah sejauh ini untuk mempercepat kegiatan pasca Covid, karena sempat jujur 2020 itu sampai 2021 pertengahan kami vakum karena PPKM apa sebagai itu. Insya Allah di 2022 kalau masih kami dipercayai, kami akan bentuk setiap daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Aceh. Muhammad. Siap Aceh, siap muktamar. Angkat Aceh. Kopi rebut. Kesepakatan semalam ya. Semalam. Jangan dibuka loh. Otomatis nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Izin pimpinan, mungkin kita beri waktu 5 menit. Kata Pak Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Umum, pimpinan sidang dan teman-teman yang kita hormati, pada kesempatan ini izinkan kita dari PW Prima DMI Provinsi Aceh ingin sedikit memaparkan bagaimana proses yang ketika kita dilantik 2018 di bulan Agustus langsung oleh Rama Arafat dan Amirul Khalis, utusan dari pimpinan pusat, yang Agustus beberapa bulan yang lalu kita sudah habis SK-nya. Pas genap 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kita genap 3 tahun 1 periode. Dalam proses 3 tahun itu, pelantikan itu kita dilaksanakan di Pendopo Gubernur Aceh yang langsung dihadiri Ketua DPRD Provinsi, yaitu sama Sekda Provinsi dan beberapa dan sebagainya. Setelah pasca berapa minggu kita pelantikan, kita melakukan proses rakerwir sesuai dalam ADRT aturannya itu rakerwir rapat kerja wilayah. Itu dihadiri pengurus provinsi, kemudian ada Budonex, pengurus provinsi itu Banda Aceh, 2 lagi. Oke, mungkin bisa dilihat sambil pengurus provinsi, kemudian di Pondok Pesantren Isamuddin Banda Aceh, bawah lagi. Di pengurus provinsi di Pondok Pesantren Isamuddin selama 2 hari rakerwir, kita ingin menggaris bawahi. Biar masuk ke gambar aja, nanti salah fokus kan menjalan. Bawah lagi. Mulai dari bawah. Paling bawah. Oke, itu dulu. Naik ke atas lagi. Oke, ya. Ini ke atas lagi. Lagi. Oke, di proses rakerwir ada beberapa hal yang menjadi fondasi dasar. Kita sadar benar, yaitu organisasi ruhnya ya kaderisasi. Tanpa kaderisasi maka tidak ada regenerasi. Itu ruh daripada organisasi. Karena kita sadar, maka fondasi dasar kita membangun proses kaderisasi. Alhamdulillah selama 3 tahun kita sudah 3 angkatan melakukan proses kaderisasi. Di
yang berjudul Kemah Kepemimpinan Tingkat 1, Kemah Kepemimpinan Tingkat Angkatan Kedua, Kemah Kepemimpinan Dasar Angkatan Ketiga. Jadi slogan kita Kemah Kepemimpinan Dasar Angkatan 1, 2, 3. Dan kemudian tingkat 2 itu pendalaman daripada konstruksi berpikir itu sendiri, itu Kemah Kepemimpinan Tingkat 2 kita berikan nama. Yang baru selesai itu bulan yang lalu baru kita selesai, dia khusus untuk pengurus kabupaten kota. Tingkat 1 kita biasa open recruitment, siapa saja untuk remaja masjid, mahasiswa, pelajar umur 30 tahun ke bawah. Tingkat kedua itu khusus pengurus kabupaten kota, karena mereka berangkat dari pemahaman yang berbeda, tetapi kita menuju kesamaan visi. Sudut pandang boleh berbeda, tapi kesamaan visi terhadap Prima DMI yang berkelanjutan ini yang harus kita dalamkan. Maka di dalam proses kaderisasi itu kita sudah lakukan. Ini mungkin di salah satunya contoh itu fotonya, foto yang beberapa proses pengkaderan kita lakukan selama 4 hari 4 malam perangkatan kita lakukan proses pengkaderan. Selepas dari proses pengkaderan, kita mulai berlanjut untuk membangun bagaimana komunikasi dengan teman-teman di kabupaten kota. Alhamdulillah, genap bulan yang lalu kita tuntaskan 23 kabupaten kota se-Aceh. Alhamdulillah. Maka proses kerjasama ini tentunya koordinasi dengan pusat terus kita bangun, dukungan di pusat terus kita bangun, arahan-arahan dari ketum, sekjen mungkin terus selama ini yang kita tampung dan sebagainya. Dan proses yang setelah kita lakukan 23 kabupaten kota ini, setelah penyerahan SK, pertama yang kita lakukan adalah bagaimana teman-teman mendaftar ke Dikes Bangpol. Sampai dengan waktu ini ada 16 kabupaten kota yang belum terdaftar di Dikes Bangpol. 16 yang sudah terdaftar, sisanya dari 23 tadi, sisanya yang belum. Dan insya Allah akan kita genjot terdaftar cepat di Dikes Bangpol kabupaten kota. Dan sesudah, walaupun semua kabupaten kota itu ada sekitaran 14 kabupaten kota yang sudah melakukan pelantikan, ada sebagian belum, karena memang kita tidak mau terjebak seremonial, tetapi mereka langsung masuk di proses rakerda. Program kerja yang alhamdulillah 23 sudah melakukan program kerja daerah semua. Bagaimana itu kita pulangkan, yaitu di daerah leluasa untuk memainkan perannya di struktur sosial. Maka ada 3 pokok prioritas kerja kita selama 3 tahun. Pertama, kaderisasi. Karena ruhnya organisasi yaitu mempersiapkan kaderisasi untuk regenerasi. Kalau enggak, ngapain hadir organisasi tanpa regenerasi? Itu. Yang kedua adalah bagaimana membangun fondasi dasar 23 kabupaten kota hadir ke pengurusan dan sudah di SKK, sudah terdaftar di Dikes Bangpol, sudah melaksanakan rapat kerja daerah tinggal eksekusi. Dan ada beberapa kabupaten yang sudah eksekusi. Yang ketiga adalah gerakan sosial. Di masa pandemi Covid, kita laporkan juga ke pimpinan pusat sesuai dengan jadwal kita ini. Kita lakukan 3 program di masa pandemi Covid. Program pertama yaitu mungkin teman-teman dapat kabar Rohingya itu sekitaran 2 kapal besar itu mendarat di lautan Samudra Hindia. Kita datang orang yang pertama dengan ICT. Orang ICT dengan Prima DMI provinsi datang membawa bantuan, itu ada fotonya di situ dengan korban Rohingya. Kita di sana sampai 1 minggu. Itu ada bantuan-bantuan, ada semua fotonya, kita kerjasama dengan ICT. Yang kedua, selama pandemi Covid juga kita mampu melakukan pengkaderan tingkat 2 tadi. Yang ketiga, selama pandemi Covid kita mampu memberikan penajaman di rakerda-rakerda. Mungkin kita memanfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Di Jawa Barat, pertama kondisi struktural ya. Jadi kondisi struktural SK terakhir baru keluar tahun 2021, masih di bulan ini kalau tidak salah ya. Bulan ini baru keluar, dan itu yang sudah kita komunikasikan dengan pengurus-pengurus yang memang sudah siap lagi untuk running. Itu kondisi di PW. Kemudian yang kedua juga dengan sinergitas DMI di Jabar, itu juga belum terjalin secara harmonis. Ya ada kendala sih. Jadi saya pun karena memang baru masuk di 2020 akhir, artinya belum terlalu mengetahui bagaimana kondisi antara bapak dan anak kandungnya DMI dan Prima DMI di Jawa Barat. Kemudian progresivitas program yang sudah dilaksanakan tentu baru sebatas apa yang menjadi arahan dari PP. Jadi kemarin di awal-awal pandemi ada kegiatan bagi-bagi masker dan lain-lain. Kita juga ikut serentak di masjid-masjid, khususnya di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung, di mana tempat kita berdomisili. Kemudian juga Jumat Berkah yang gitu-gitu. Artinya kegiatan program yang dilaksanakan baru sebatas sinergitas dengan PP.
Prima. Selanjutnya ada juga terakhir kegiatan yaitu kegiatan saber hoax ya. Jadi bagaimana sapu bersih hoax di media itu juga bekerja sama dengan kementerian gitu, informasi dan komunikasi. Nah, yang sedang digarap saat ini menjelang Muswil, karena ini sudah ada kegiatan Muspimnas, tentu sebentar lagi akan dilaksanakan muktamar, otomatis di PW-nya pun harus mengikuti. Jadi akan menjelang Muswil itu kita dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat sudah terkomunikasikan 4 kabupaten kota, kota Kabupaten Tasikmalaya, kota Kabupaten Bandung, sudah siap untuk dibentuk PD-nya. Nah, setelah ada PD setidaknya setengah daripada 27 kabupaten kota itu, baru kita akan melaksanakan Muswil. Jadi sekarang memang belum bisa berbicara melangit dari bahasanya, tapi berbicara membumi. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh kawan dari Aceh bahwa ruh daripada organisasi adalah kaderisasi. Nah, kaderisasi inilah yang belum berjalan sehingga dampaknya kemana-mana, bak seekor naga buta. Jadi kalau kaderisasi nggak jalan, ya semuanya nggak akan jalan. Artinya kita juga sekarang sedang mempersiapkan itu dan murni, mohon maaf ya, murni dari teman-teman remaja masjid yang memang hidupnya nafasnya di masjid gitu. Ini agar betul-betul bisa hadir sesuai dengan cita-cita. Nah, untuk sinergitas dengan pemerintahan daerah ini juga masih kita komunikasikan. Cuman alhamdulillah progres yang 2021 bisa kita goalskan yaitu legalitas ke Kesbangpol. Jadi legalitas Kesbangpol bahkan juga sudah diakui, sudah resmi, bukan lagi lembaga yang ilegal bahasanya kalau dari sudut pandang pemerintah. Kita sudah legal dan bahkan Kepala Kesbangpol Jawa Baratnya juga sudah menjadi bagian daripada pembina PW Prima DMI Jawa Barat. Barangkali itu sementara yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ke depan baik itu PP ataupun PW-PW yang lain kita bisa saling sama-sama menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih banyak dengan menyampaikannya Jabar maka berakhir ya. Jadi laporan pada sidang pleno 2 ini laporan kondisi wilayah poin A. Sidang, izin. Ya. Kita belum dari semua. Iya. Oh, belum. Semua belum. Oh belum ya. Oh iya. Mohon izin. Ini ada yang sidang jualan. Silakan, Sumut. Lompat tadi kali. Saya meneruskan. IP ini gimana ya bisa IP ini? 3 menit. Saya wakil ketua dari Prima DMI Sumut. Sebelumnya juga izin Ketua Umum, Ketua kita kirim salam Ketua Umum karena nggak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan. Mungkin langsung saja seperti teman-teman. Untuk Sumut sendiri itu sekitar tahun 2018. Tapi waktu itu saya belum di Prima DMI, waktu itu saya masih di BKPRMI. Setelah berapa lama di 2019 baru saya bergabung di Prima DMI. Itu waktu itu karateker untuk Prima DMI Medan. Jadi kembali lagi untuk wilayah Sumatera Utara kita sudah memiliki itu 6 kota dan 4 kota dan 6 kabupaten yang ada di Sumatera Utara itu sudah berdiri gitu. Walaupun pada akhirnya ada beberapa wilayah gitu kan yang bermasalah. Beberapa wilayah yang bermasalah. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Tapi wilayahnya ini kalau aku bilang sedikit unik karena masing-masing nggak tahu atau sengaja nggak tahu dia siapa. Karena ada beberapa wilayah itu Prima DMI-nya dibentuk oleh DMI tanpa koordinasi dengan kita. Dan kita itu sudah tidak kita akui, kita sudah juga surati, kita sudah mungkin ke PP juga, ke DMI, PP juga sudah kita surati. Bosnya koordinasi ini memang untuk di beberapa daerah sedikit bermasalah. Mungkin ada kepentingan politik di situ kan, dan itu kita anggap normal. Kepentingan politik dia ada di situ. Mungkin dengan adanya itu bisa difasilitasi, terutama saya pernah mengancam bahkan gitu, ada orang yang dia kalah ketika kontestasi di di BKPRMI, dia kalah untuk maju jadi ketua BKPRMI, dia maksa gitu kan, biar jadi ketua Prima DMI. Kita bilang ini gila-gila jadi ketua, kan gitu. Kalau gila-gila jadi ketua, lain tempat kan begitu. Makanya kita
beberapa daerah itu mengalami masalah seperti itu di Sumut, tapi untuk tingkat wilayah 1 masih baik-baik saja gitu sampai dengan sekarang. Lalu kita juga beberapa sudah program gitu, maksudnya kita sudah melakukan LKM di beberapa daerah, terutama yang paling kita ketatkan untuk LKM itu di daerah yang kita umat muslim itu minoritas, itu tepatnya di Kabupaten Samosir di Danau Toba. Kita minoritas di situ, tapi alhamdulillah teman-teman tingkat 2 Samosir rutin melakukan LKM gitu. Pengkaderan mereka dibilang lumayan berjalan lah kalau aku bilang gitu kan. Kita bersyukur, mungkin mereka sadar diri gitu kan. Kita paling sedikit di sini, jadi kita harus besar gitu di situ. Lalu ya mungkin kegiatan-kegiatan lain ya biasa, selama pandemi kita juga kegiatan sosial mungkin normal, bagi masker, sembako segala macam mungkin itu. Lalu yang kedua, kita juga udah pernah kerjasama dulu dengan ISEF, dengan ada beberapa buka bidang usaha. Mungkin itu saja karena waktu 3 menit, tapi kembali kita sampaikan udah mau masuk. Kita berharap ke depannya gitu kan, dari PP sendiri menekankan ke PP DMI-nya gitu kan, maksudnya ya ini teman-teman gaweannya gawean Prima DMI, bukan gawean DMI-nya gitu, kecuali belum ada wilayahnya di sana, oke, sah-sah saja seperti itu. Mungkin itu aja. Selamat siang, fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh PW-PW yang telah memberikan laporan secara lisan. Saya pikir semuanya ada hikmah, walaupun di wilayah-wilayah ada yang kontra juga dengan DMI, dan ini juga menjadi pengalaman saya juga ketika dalam pembentukan Prima DMI di 29 provinsi yang menjadi kontra dengan DMI itu sendiri. Ya, jadi saya paham juga dengan Sumut, karena waktu pelantikan Sumut saya yang menghadiri. Ya, baik. Termasuk Aceh saya juga menghadiri ketika pelantikan, saya tidur di kos di Lamprik. Ya, baik. Kawan-kawan, saya mengapresiasi. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Karena kita memulai sidang dari pagi jam 8 on time sampai hari ini belum ada break dan belum ada kopi. Panitia ini pun sampai hari ini belum disiapkan. Kalau memang belum, saya yang beli. Jadi sidang hari ini saya skorsing 30 menit. 2 kali 30 menit. Ya. Kita sholat makan. Ya. Istirahat sebentar. Ini memang saya harus kritik babakan aja, nggak apa-apa. Ya. 32 kali. Ya. Kita kembali ke sini 13.00. Oke, karena iya, karena memang tidak ada istirahat dari pagi tadi. Ya. Jadi sedang di kursi sampai jam 1.00 harus ada di ruang. 13.00. Ya. Sudah ada di ruang. Siap. 1, 2, 3. Prima. Apa dia?